Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat TNI yang saya hormati, izinkan pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi pembinaan cara sukses di HNI HPAI, cara menjalankan bisnis yang benar di HNI HPAI. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena apabila terlalu malam saya membagi video atau pembinaan, karena memang waktu saya dari pagi sampai siang itu memang membantu suami di kuliner, kemudian siang jam 1 sampai malam itu bebas, tapi masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu pasti sebagai ibu rumah tangga. Terus kemudian nanti apabila video yang saya bagi atau gambar-gambar yang saya bagi nanti memenuhi file-file Bapak Ibu, misalnya itu dihapus saja Bapak Ibu, tentunya setelah diputar atau dilihat di like bukan. Terus kemudian karena saya juga tahu mungkin dari Bapak Ibu juga banyak room, bukan hanya satu room, mungkin 10 room, apalagi juga anak-anak juga daring, jadi banyak room. Terus kemudian Bapak Ibu, langsung saja, tadi pagi saya sudah membagikan pengalaman sukses dari seorang leader HNI HPAI, yaitu Bapak Puput Jaiman. Beliau berasal dari Pontianak, Kalimantan. Terus kemudian pada tahun 2016 pekerjaan beliau adalah sebagai seorang penjual es teh. Ia sebagai seorang penjual es teh. Kemudian pada tahun 2016 beliau bergabung dengan HNI HPAI. Dan akhir pada tahun 2017 beliau sukses di bisnis HNI HPAI, dan pada akhir 2017 beliau sudah menjadi leader eksekutif director di HNI HPAI. Nah, ini dalam jangka waktu 2 tahun ini apa kiat-kiat beliau sehingga sukses di bisnis ini, padahal sudah diceritakan bahwa Bapak Puput Jaiman memiliki keterbatasan baik itu fasilitas ataupun handphone. Katanya handphonenya buram, kalau membuat status setiap hari itu ya seadanya melalui fasilitas handphone, kemudian juga melalui fasilitas Facebook. Terus kemudian sepeda itu juga ala kadarnya, dan keterbatasan itu tidak melumpuhkan semangat Bapak Puput Jaiman untuk membangun bisnis di HNI HPAI, dan bahkan beliau mendaftarkan stokis sebesar 5 juta itu tidak mampu Bapak Ibu. Nah, kemudian beliau karena dengan mengajak atau semangat PCA di HNI HPAI adalah P adalah pakai, C adalah cerita, A adalah mengajak. Jadi setelah kita memakai pasta gigi HNI HPAI, bahwa ini nanti karang bisa rontok, terus kemudian bau mulut akan hilang. Setelah kita bercerita, terus kemudian kita memakai, terus kemudian kita bercerita, dan kita mengajak teman, terus kemudian tentu kita mendaftarkan teman atau membuatkan kartu member atau kartu diskon yang nanti akan kita letakkan di bawah nama kita atau ID kita atau jaringan kita ya Ibu. Sama seperti Bapak Puput itu juga seperti itu Bapak Ibu. Bapak Puput melakukan PCA, pakai, ajak cerita, kemudian mengajak untuk bergabung di HNI HPAI. Setelah mengajak orang-orang yang di bawah Bapak Puput Jaiman itu mendaftarkan stokis, mendaftarkan distributor center, mendaftarkan toko, sedangkan Bapak Puput Jaiman sendiri tidak mampu untuk mendaftar sebesar 5 juta, itu tidak mampu. Dan dengan pembinaan, terus kemudian dengan kemauan, keuletan, dan belajar terus-menerus, tentunya usaha dan doa, terus kemudian Bapak Puput Jaiman juga melayani pembeli, walaupun itu toko yang di bawahnya Bapak Puput Jaiman, bukan toko Bapak Puput, tapi tetap membantu mengantar barang ke
ke pemesan, Bapak Puput Saiman tetap membantu walaupun bukan toko dia, toko mitra-mitra beliau, tetap dibantu dengan kesungguhan. Akhirnya hanya memerlukan waktu 2 tahun, 2016 mendaftar HNI HPAI, selama 2 tahun melakukan kegigihan kerja benar di HNI HPAI, PCA, terus kemudian akhir 2017 beliau sudah menjadi LED, Bapak Ibu. Nah, ini tentu membutuhkan kemauan, terus kemudian kesungguhan, istiqomah, terus kemudian juga usaha, dan yang terpenting adalah doa atau ketawakalan kita kepada Allah setelah dari usaha, yaitu berdoa. Seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan singkat tentang cara menjalankan bisnis HNI HPAI yang benar. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa bisnis HNI HPAI adalah bukan jualan, Bapak Ibu. Jadi bisnis HNI inti dari bisnis HNI adalah bukan jualan. Itu perlu kita garis bawahi. Terus kemudian seperti apa bisnis HNI HPI itu? Walaupun monggo yang jualan monggo, terus kemudian yang jualan produk herbal itu silahkan monggo, karena tapi jangan lupa bahwa inti dari bisnis HNI HPAI adalah bukan jualan. Tapi bagi teman-teman yang mau berjualan sambil mengenal produk-produk HNI HPAI, itu monggo dipersilahkan. Tapi inti dari bisnis HNI HPAI bukan jualan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang bisnis, itu kita berbicara tentang pengelolaan, Bapak Ibu. Jadi bisnis HPAI itu bukan seperti jualan bakso nih Bapak Ibu. Jualan bakso itu misalnya pagi hari seorang penjual bakso pergi ke pasar, terus kemudian berbelanja, terus kemudian nanti sampai rumah memasak, terus kemudian nanti memasarkan atau menjual. Jadi bisnis HNI itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi bisnis HNI adalah juragan bakso. Bisnis HNI HPAI itu kita harus memposisikan sebagai juragan bakso. Berarti kalau juragan bakso itu bisa memiliki 5 atau 10 rombong Bapak Ibu. Itu seperti itu. Misalnya satu rombong itu penghasilannya 400.000 Bapak Ibu. Terus kemudian nanti diambil modalnya 200.000, penghasilan kotor nih Ibu. Penghasilan kotor 400.000, kemudian nanti diambil modalnya 200.000, terus penjual bakso akan mendapatkan 150.000 dan sisa 50.000 adalah untuk juragan bakso. Memang seperti itu Bapak Ibu ya. Pembagiannya memang seperti itu. Jadi juragan bakso mendapatkan 50.000. Tapi sebagai juragan bakso tentu cara berpikir kita, ya saya ingin menjadi pedagang bakso aja, penjual bakso saja. Tentu karena mindset kita masih mindset pedagang, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih enak jadi penjual bakso mendapatkan laba 150.000 daripada menjadi juragan bakso cuma mendapatkan 50.000. Tapi ingat, di sini kita menjalankan bisnis Bapak Ibu. Jadi di saat juragan bakso mendapatkan hanya 50.000, tapi bisa mengalihkan berapa rombong yang dia punyai, berapa rombong bisnis yang dia punyai. Misalnya mempunyai 10 rombong, berarti pendapatannya sudah 500.000. 50.000 kali 10 rombong 500.000. Nah, tentu kalau seperti ini teman-teman sahabat-sahabat HNI akan memilih menjadi seorang pembisnis bakso atau juragan bakso. Akan mendapatkan 500.000, yang satu penjual akan mendapatkan 150.000. Contoh lain Bapak Ibu, yaitu seperti itu Bapak Ibu, Gojek Bapak Ibu. Kita sudah mengenal ya,
Gojek itu di mana-mana. Misalnya satu Gojek itu mendapat orderan, misalnya dari, saya ambil di Kota Malang aja, contohnya dari Pasar Dinoyo ke Matos Bapak Ibu, Malang Town Square itu kadang biasanya mendapatkan biayanya adalah 10.000, ongkirnya adalah 10.000. Terus kemudian dari 10.000 ini Bapak Ibu, biasanya yang 8.000 ini nanti akan menjadi pemilik driver. Terus kemudian yang 2.000 akan menjadi pemilik owner Gojek Bapak Ibu, atau yang punya bisnis atau perusahaan Gojek. Nah, tentu saya yakin jika kebanyakan orang akan memilih nilai 8.000 daripada 2.000. Itu akan memilih menjadi driver Gojek daripada owner Gojek yang hanya mendapatkan 2.000. Terus kemudian Bapak Ibu, jika driver Gojek mengantar 10 kali jarak antara Pasar Dinoyo dengan Mall Matos dengan Malang Town Square, jika 10 kali akan mendapatkan berapa Bapak Ibu? Jika biayanya adalah 10.000, terus kemudian nanti 8.000 kali 10 itu akan mendapatkan 80.000. Terus kemudian yang sisanya 2.000 untuk owner Gojek, 2.000 kali 10 bolak-balik ya Ibu tadi, itu akan mendapatkan 20.000. Jadi seperti ini Bapak Ibu, driver Gojek akan mendapatkan 80.000 dan owner Gojek akan mendapatkan 20.000. 8.000 kali 10 kali bolak-balik, terus 20.000 kali 10 kali bolak-balik antara Pasar Dinoyo dan Matos, jarak Pasar Dinoyo dan Matos. Tentu saya mengerti semua orang akan memilih 80.000, akan memilih menjadi driver Gojek. Nah, makanya itu padahal Bapak Ibu, perhitungannya Bapak Ibu 80.000 untuk satu Gojek, tapi satu perusahaan 20.000 jika mempunyai 100 Gojek. 100 Gojek yang mutar-muter, berapa Bapak Ibu pendapatannya? 20.000 kali 100 Gojek, pendapatannya adalah 2 juta. Ini pendapatannya adalah 2 juta. Nah, sekarang jika kita mengetahui bisnis, tentu Bapak Ibu akan lebih tertarik bisnis Bapak Ibu. Akan lebih tertarik menjalankan bisnis daripada menjalankan bisnis driver, daripada menjalankan atau menjadi driver Bapak Ibu. Makanya sama Bapak Ibu di HNI-HPAI ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sukses. Nah, itu harus belajar, terus kemudian juga harus mempunyai kemauan, terus kemudian juga usaha dan doa tentunya itu. Nah, contoh lain, kalau bakso tadi yang dijual adalah barang ya Bapak Ibu, yang dijual adalah barang real, yaitu bakso atau pentol. Terus kemudian untuk Gojek seperti ini yang dijual adalah jasa Bapak Ibu. Terus kemudian ada lagi seperti itu, YouTuber misalnya Atta Halilintar Bapak Ibu. Atta Halilintar itu yang dijual adalah itu Bapak Ibu kemampuan dia untuk menyampaikan atau menarik orang, itu yang dijual adalah itu. Kemudian seperti pendapatan Atta Halilintar itu apa Bapak Ibu? Pendapatan Atta Halilintar itu sama. Atta Halilintar mempunyai aset. Dia mempunyai banyak aset. Asetnya adalah followersnya. Sama seperti Ustadz siapa itu ya, yang terkenal itu followernya juga banyak. Tapi alhamdulillah kemarin Ustadz Abdul Somad ya, kemarin mendapatkan 400 juta dari banyaknya video yang ditonton. Itu followernya banyak, video mendapatkan 400 juta, dan alhamdulillah 400 juta itu disumbangkan untuk fakir miskin, untuk kegiatan sosial. Terus kemudian seperti Atta Halilintar, followernya itu adalah asetnya. Terus seperti penjual bakso tadi, juragan bakso,
asetnya adalah orang yang berjualan bakso. Terus kemudian untuk untuk owner Gojek, asetnya adalah driver Gojek. Nah, saya di sini mengajak Bapak Ibu sahabat-sahabat HNI untuk berbisnis di HNI HPAI. Nah, kemudian jika kita melakukan bisnis di HNI HPAI, apa Bapak Ibu aset kita? Nah, aset kita itu adalah orang yang kita ajak untuk bergabung di HNI HPAI dan mereka adalah jaringan pasar kita. Itu adalah aset kita Bapak Ibu. Makanya saya selalu menekankan PCA. Apa itu PCA? Pakai secukupnya. Misalnya pakai pasta gigi secukupnya. Terus kemudian kita ambil manfaatnya. Kalau pasta gigi ini, karang gigi itu kita tidak perlu ke dokter, itu bisa rontok sendiri. Terus kemudian juga bisa mengobati sakit gigi dan lain sebagainya. Itu kita pakai secukupnya, tidak boleh berlebihan. Terus kemudian kita ceritakan kepada teman-teman kita, kepada saudara. Terus setelah kita ceritakan, jika mereka tertarik untuk membeli, sebaiknya jangan lupa untuk diprospek terlebih dahulu. Harga misalnya, harga berapa? Pasta gigi, harga 20.000 pasta gigi. Tapi jika ibu mendaftar yang hanya pendaftaran 10.000, maka nanti harganya pasta gigi cukup 17.000. Kemudian ibu juga akan mendapatkan cashback. Lebih baik mendaftar nanti, karena produk-produk lainnya di HNI juga sangat banyak. Nanti lebih untung mendaftar, terus kemudian jika berbelanja juga mendapatkan cashback dan diskon, seperti itu Bapak Ibu. Maka di sini sebagai pembisnis HNI HPAI, aset kita adalah orang yang kita ajak untuk bergabung di HNI HPAI, itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cara menjalankan bisnis HNI HPAI untuk terus istiqomah PCA atau pakai ajak cerita. Terus kemudian mungkin cukup ini, mungkin untuk kali ini cukup. Untuk besok kita akan sambung lagi atau belajar lagi, yang insya Allah ya nanti akan diberi kemudahan atau pemahaman kemudahan untuk kita semua, untuk sama-sama belajar agar nanti kita sama-sama sukses Bapak Ibu. Insya Allah sukses itu hanya kemauan kita Bapak Ibu, dan keberhasilan Bapak Ibu sukses itu adalah keberhasilan saya, kesuksesan saya juga. Jika saya sukses terus kemudian Bapak Ibu tidak sukses, itu berarti saya tidak sukses Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sukses, saya akan mengikuti sukses, seperti itu. Ya, kita tetap istiqomah, terus kemudian tetap ada kemauan juga kesungguhan. Insya Allah sukses nanti akan menyertai kita Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu dari saya. Untuk video-video yang lain mungkin untuk besok nanti kita akan lebih belajar lagi. Semoga bermanfaat. Terus mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.